guys, balik lagi di channel Musik Kamar di YouTube bareng gue Giskiari. Kalau di video minggu lalu kita udah ngebahas tentang cara setting Ableton Live dan udah mengenal komponen-komponen di Ableton Live. Di basic tutorial kali ini kita akan lebih ngebahas tentang live view dan atau live mode di Ableton Live dan gimana cara kita bikin lagu dari live mode tersebut. Oke? Dan sebelum kita mulai, kita coba setup dulu BPM-nya. Misalnya kita mau 170, kita coba bikin drum and bass. Dan di sini gue mau jelasin lagi, ada yang namanya track. Track itu adalah satu garis ke bawah ini nih, yang gue pencet. Ini disebut track. Ini juga track. Dan kita ada audio track dan MIDI track. Audio track gunanya untuk apapun yang berhubungan dengan audio. So kalau kita misalnya mau rekam vokal, kita pakai audio track. Dan juga kalau kita mau naruh sample atau loop yang udah berupa audio, itu kita taruhnya juga di audio track. MIDI ini bisa kita gunakan untuk VST instrumen atau virtual instrumen. Bisa kita taruh di sini. Misalnya, let's say kita pakai operator, taruh di sini, dan nanti bisa kita mainin, gitu. Oke, selanjutnya, misalnya kita mau taruh suara sample drum, gimana caranya? Caranya gampang, kita tinggal ke browser, cari foldernya, ini udah gue siapin, folder test. Ini ada drum. Kalau kita pencet, lalu kita drag, nah nanti secara otomatis dia akan pindah ke sini dan bisa kita play dari sini. Stop. Untuk stopnya ada dua jenis. Yang pertama stop clip. Ini disebut dengan clip. Yang tadi loop atau apapun itu sample, kalau kita taruh di sini dia berubah jadi clip namanya. Nah, untuk stopin klip tadi itu ada dua cara. Ya, pertama tinggal pencet spasi, which is sebenarnya nggak benar-benar nge-stop dia. Kita cuma kayak nge-stop project kita aja gitu. Tapi nanti begitu kita play lagi, dia bakal langsung nge-play drumnya. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi kalau kita mau stop klipnya, kita pencet di yang kotak-kotak ini. Ini tombol stop. Nah, baru kalau kita play lagi dia nggak nyala. Gitu. Nah, misalnya kita mau taruh sampel lagi, sampel bass misalnya. Tinggal klik kanan aja di sini, terus insert audio track. Nah, kita taruh bassnya. Nah, jadi sekarang kita udah punya dua track, yang satu drums, yang satu bass. Coba kita namain dulu biar rapih. Oke, misalnya kita mau play, dia akan ngeplay sesuai dengan quantize kita. Jadi misalnya kita di sini di quantize-nya 1 bar, jadi dia akan nunggu 1 bar dulu baru ngeplay gitu. Jadi dengan cara ini kita akan selalu synchronize dengan instrumen-instrumen yang lain. Dan nanti quantize-nya juga bisa kita atur mau berapa bar, dan bisa juga nggak pakai quantize. Oke, kita stop lagi. Dan untuk kalau misalnya ada dua klip yang jalan kayak gini, mau kita stop bareng-bareng, kita tinggal ke sini. Stop clip all. Nanti dia akan hilang sendirinya. Nah, sekarang gimana? Misalnya kita mau ngeplay dua-duanya, masa kita mesti satu-satu gini kan nggak mungkin bersamaan. Nah, kita bisa ke sini. Ini disebut dengan scene. Kita ada scene 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, tergantung kita maunya ada berapa klip. Scene ini gunanya untuk ngeplay yang ada di barisannya. Jadi misalnya kita play scene 1, dia bakal ngeplay yang ada di barisan 1. Misalnya habis itu kita coba tambahin lagi di
Scene 2 kita tambahin yang berbeda. Lalu kita pindah. Tadi akan nge-play berikutnya. Oke. Nah, itu untuk audio track. Sekarang kita coba MIDI track. Misalnya yang tadi operator, kita coba pakai preset aja ya. Misalnya mau nambahin string, misalnya saja kita taruh di sini. Jangan lupa ini harus kita pencet ARM atau record enable. Dengan begini kita live tahu instrumen mana yang mau di-record gitu. Dan jangan lupa keyboardnya, tombol keyboard di sini diaktifkan supaya kita bisa mainin instrumen menggunakan keyboard komputer. Dengan begitu kita nggak perlu MIDI controller. Oke, let's say kita mau rekam. Ada beberapa cara. Yang pertama, klik di bulatan-bulatan ini, lalu rekam. Tapi kita nggak tahu kan akurat atau enggak, so kita perlu metronom. Aktifin dari sini. Kalau udah kuning nyala berarti ini metronom aktif. Lalu kita rekam. Stop. Nah, kita bisa lihat ini udah berapa bar. Apa udah benar sesuai yang kita mau. Nah, kalau kalian lihat ini nggak benar-benar pas mainnya ya, pas nge-record dia agak jauh gitu. Nah, ini bisa kita benerin. Caranya kita select all dulu, Command A atau Ctrl A. Lalu kita pencet Command U atau Ctrl U. Nah, nanti dia akan ngegeser sesuai dengan garis-garisnya itu, gridnya. Jadi begitu di play ntar dia bakal langsung misalnya. Nah, itu contoh. Itu salah satu cara untuk ngerekam di pakai MIDI track, sorry. Nah, gimana misalnya kita mau ngegambar aja atau orang-orang suka bilangnya tuh ngebatik. Entah dari sebutan dari mana itu. Caranya gampang, kita klik 2 kali di sini yang kosong. Nah, nanti dia akan membuat MIDI clip baru. Nah, misalnya kita mau, ini kan cuma panjangnya cuma 1 bar. Misalnya kita mau 4 bar, kita tinggal ganti jadi 4 di length-nya. Nah, nanti dia secara otomatis akan jadi 4 bar. Ya udah, selanjutnya tinggal kita coba aja soundnya misalnya. Nah, tinggal di double klik di situ atau bisa juga klik gambar pensil terus tinggal digarisin aja gitu. Cuman gak enaknya begitu kita mau panjangin, dia bukannya panjang malah bikin yang baru gitu. So gue lebih prefer nggak pakai pencil tool itu, mendingan sih gue tarik aja. Nah, terus misalnya kita udah punya kan panjangnya sama nih, panjang notnya, mendingan di duplikat aja dengan cara pencet Command D. Command D lagi. Kita coba. Nah, gitu. Oke. Untuk tutorial kali ini segitu dulu. Di part berikutnya gue akan jelasin lebih lanjut mengenai arrangement view dan bagaimana cara record dan export di Ableton Live.